Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Bapak-bapakku sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, serta taufik berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kebutuhan dan kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah. Ya, insyaallah akan kita lanjut dengan bersama-sama mencoba mengkaji salah satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu hadis ini sudah pernah kita bahas di Syarah Arba'in An-Nawawi. Namun tidak ada salahnya pagi ini kita kembali mengingat, memperkuat ingatan kita tentang hadis tersebut. Baik, di dalam sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Baik, kita akan coba membahas satu persatu makna dan maksud dari hadis ini. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah dan juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan
nasihat kepada kita. Yang pertama adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Jadi yang pertama ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Jadi kalau kita lihat definisi dari para ulama yang umum kita dengar, takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Takwa itu secara umum pemaknaan analogi dari para ulama itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa menurut para ulama. Menurut para sahabat, contohnya kita lihat dari sahabat Umar bin Khattab. Ketika Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa?" Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, takwa itu adalah ibarat seseorang berjalan di sebuah jalan yang dimana jalan itu dipenuhi dengan duri. Kita kalau berjalan di sebuah jalan, kemudian jalan itu ditebari kaca, pecahan-pecahan kaca, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan berjalan dengan penuh kehati-hatian. Kita akan memperhatikan kaca itu ada di mana. Lalu kita akan berpijak di mana kaca itu tidak ada. Itulah definisi takwa dari sahabat Umar dan juga Ubay bin Ka'ab. Kemudian kita lihat definisi lain dari sahabat lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu misalnya. Beliau mengatakan at-taqwa alla taro nafsaka khairan min ahadin. Yang ini nanti masuk di dalam hadis ini. Jadi takwa itu adalah ketika engkau tidak melihat dirimu itu lebih baik daripada orang lain. Maka ketika kita melihat diri kita lebih baik, melihat diri kita itu lebih bagus, melihat diri kita itu lebih soleh, lebih alim, maka kita belum bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Ketika rasa itu ada di dalam hati kita, maka kita belum bisa disebut orang yang bertakwa. Walaupun kita tiap hari sholat, tiap hari sedekah, Senin Kamisnya tidak lupa, tahajudnya tidak lupa, tapi kalau di dalam hati kita itu masih ada perasaan lebih baik daripada si fulan, maka belum bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Itu definisi-definisi dari takwa. Jadi kehati-hatian kita dalam menghadapi kehidupan, kemudian perasaan yang tidak menganggap diri ini lebih baik daripada orang lain, kemudian makna umum dari para ulama melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu definisi takwa. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ittaqillah. Secara tidak langsung beliau mengatakan jangan anggap dirimu lebih baik dari orang lain, jalani kehidupan di dunia ini dengan penuh kehati-hatian. Ada perkara yang dibolehkan, ada perkara yang dilarang, ada yang perkara di antara keduanya, maka hati-hati, jangan terjatuh kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang haram. Jangan terjatuh pada sesuatu yang samar-samar. Secara tidak langsung beliau mengatakan laksanakan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Misi kamu di dunia ini cuma itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia, misi pertama kita di dunia ini ya untuk beribadah.
kerja niatkan untuk ibadah. Bagaimana caranya biar keseharian kita itu penuh dengan ibadah? Semuanya dimulai dengan nama Allah. Enggak hanya sholat, ibadah itu bukan cuma sholat. Ibadah itu bukan cuma berzikir, bersedekah, bukan. Jadi pagi habis sholat subuh, tadarus sebentar ke rumah, habis itu berangkat kerja, mulai dengan bismillah, niatkan untuk Allah, itu jadi ibadah. Jadi misi kita pertama di dunia ini adalah mengibadahi Allah, menyembah kepada Allah. Jadi ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan haitsuma kunta, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kamu berada. Jadi dimanapun kamu berada, bagaimanapun keadaannya, kapanpun waktunya. Jadi selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam bagaimanapun, dalam dimanapun. Jadi kalau kayak zaman sekarang, yang zaman media, udah penuh dengan pencitraan. Jadi di media sosial dia membuat dirinya itu lebih alim, lebih takwa. Tapi ketika sendiri, ketakwaannya itu tidak ada. Ini yang dimaksud. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi dengan pencitraan. Mungkin manusia dapat kita bohongi dengan pencitraan. Lagi kumpul-kumpul kayak gini, mungkin saya bisa membohongi jamaah dengan wajah saya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi. Allah tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha teliti. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Jadi yang tiga tadi kita laksanakan walaupun dalam keadaan sendiri. Gampang kalau dalam keadaan ramai itu mudah melaksanakan perintah Allah, itu mudah. Lagi ramai, azan datang, wah buru-buru langsung wudu, langsung ke masjid. Itu mudah. Tapi ketika sendiri, keadaan sendiri, tidak diperhatikan orang lain, apakah itu masih dapat dipertahankan? Itu yang menjadi sesuatu yang sulit bagi manusia. Jadi bertakwa di dalam keadaan ramai itu mudah, tapi bertakwa dalam keadaan sendiri, itu yang harus lebih kita tekankan. Jadi ketika ramai alim, ketika sendiri juga harus alim. Ketakwaan itu harus kita pertahankan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah lain, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Jadi orang yang bertakwa ini adalah orang yang akan menjadi pemenang. Jadi kunci kesuksesan itu takwa. Kamu mau sukses, ya lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Impianmu apa? Impian saya mau menjadi seperti ini, menjadi orang sukses nanti
di hari tua. Jadi menjadi orang sukses sehingga hari tuanya enggak pusing-pusing lagi mikirin dunia, fokus untuk ibadah. Ayo udah, caranya satu, ittaqillah. Lakukan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan apa yang dilarang Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Namanya Allah sudah membersamai, artinya apapun yang kita mau itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selama itu dalam ilmunya Allah baik. Jadi seberhasil-berhasilnya orang, nggak ada yang lebih berhasil daripada orang bertakwa. Bayangkan Allah membersamai orang bertakwa. Bayangkan Allah membersamai dia yang bertakwa. Siapa lagi yang lebih berhasil dari dia? Jadi kunci keberhasilan itu ya bertakwa. Kamu mau sukses, jangan anggap dirimu lebih baik dari orang lain. Kamu mau sukses, jalani kehidupan ini dengan hati-hati. Berapa banyak orang hancur karena melakukan perkara haram. Berapa banyak orang jatuh karena jatuh kepada perkara syubhat, yang artinya masuk ke dalam perkara haram. Sesukses apapun dia melakukan yang haram, lama-lama yang haram itu akan menjerumuskan dia. Nama baiknya jadi jatuh. Yang tadinya terkenal gara-gara sesuatu yang diharamkan dia lakukan, nama baiknya jatuh. Akhirnya terjatuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari sesuatu yang tidak dia duga-duga, dari arah yang tidak dia duga-duga. Jadi ini kalau kita bilang karomah, ya ini karomahnya orang bertakwa gitu. Yang tadinya masalah itu kita lihat nggak ada solusi, tapi karena kita bertakwa kepada Allah, ya Allah jadikan solusi itu. Ibarat bola, kita tidak bisa keluar dari dalam bola itu, tetapi Allah jadikan jalan keluar yang kita nggak sangka-sangka. Suatu keajaiban yang Allah berikan hanya kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau dipikir-pikir tadi bola yang bulat, kita berada di dalam, masalah itu adalah bola itu yang kalau kita melihat ke segala arah tertutup. Tapi kalau bertakwa, Allah jadikan celah untuk keluar dari dalam bola itu. Ini keajaiban, bisa kita bilang karomah bagi orang yang bertakwa. Nggak harus bisa terbang, nggak harus bisa sholat di atas air, nggak harus bisa jumatan di Mekah dan lain sebagainya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu enggak perlu khawatir. Allah akan memberikan rezeki baginya dari sisi yang tidak dia sangka-sangka, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika engkau bersabar, kalian bersabar dan bertakwa, tidak akan bisa membahayakan kalian tipu daya mereka. Jadi tipu daya mereka itu tidak akan dapat memberikan mudarat kepadamu jika engkau bersabar dan juga bertakwa. Jadi itu takwa itu adalah kunci kesuksesan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan,
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Wa atbi'is sayyi'ata, keburukan itu ikutkan dengan kebaikan. Jadi pasti kita sebagai manusia itu dalam sehari itu pasti melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita nggak sadar, kita sudah menganggap diri kita lebih baik. Kita nggak sadar, kita memandang orang lain itu buruk. Kita nggak sadar bahwa hati kita sudah melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Jadi tanpa sadar kita melakukan kesalahan, tanpa sadar kita melakukan dosa, dan itu sudah menjadi kepastian manusia yang tidak terjaga dari dosa. Hanya Nabi yang maksum, yang terjaga dari kesalahan itu cuma Nabi. Jadi kita sebagai manusia itu ya udah pasti melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka ikutkanlah, artinya di dalam hadis ini ya selalu berbuat baik, jangan bosan untuk berbuat baik. Maka niscaya kebaikan itu akan menutupi keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Di dalam Quran surah lain juga Allah mengatakan, siapa yang datang manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, di hadis yang pernah kita bahas juga, udah kita bahas hadisnya. Jadi seorang datang dengan satu kebaikan maka akan dibalas 10 kebaikan. Maka dan orang yang datang dengan satu keburukan ya dia dibalas dengan satu keburukan. Maka ketika dalam keseharian kita selalu berbuat baik, mengikutkan kebaikan atas keburukan, maka mudah-mudahan insya Allah kebaikan itu akan menimbun keburukan. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan keburukan dan lain sebagainya. Jadi selalu ikutkan kebaikan atas keburukan. Jadi udah bertakwa kepada Allah, kemudian di dalam kesendirian ketakwaan itu kita pertahankan, lalu kemudian kita ikutkan kebaikan atas keburukan, sudah kita lakukan tiga-tiganya, maka Nabi SAW melanjutkan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini yang tidak kalah penting. Kita bertakwa kepada Allah, kemudian kita pertahankan ketakwaan itu dalam keadaan sendiri, lalu kita ikutkan kebaikan atas keburukan, tapi kita tidak mempergauli manusia dengan akhlak yang baik, kita zalim kepada orang lain, apa manfaatnya nanti ketakwaan itu? Apa manfaatnya kebaikan itu? Kita rajin sedekah, kita rajin sholat, kita rajin puasa Senin Kamis, Ramadan puasa penuh, haji kalau bisa 2 kali setahun 2 kali, tapi bisanya sekali, umrohnya berkali-kali, tapi dia zalim kepada orang lain, dia bersosial tidak baik, maka nanti apa manfaatnya itu di akhirat? Sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak kalah penting, di ujung hadis ini Nabi mengatakan,
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Punya tetangga jangan suka menyakiti tetangga, punya masyarakat, punya jamaah, punya teman jangan suka menjahili teman, menyakiti teman. Bersosial itu dengan akhlak yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang bersosial, orang yang zalim, bersosialnya itu dengan zalim itu nanti di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Makanya meskipun kita tadi bertakwa, perintah-perintah Allah kita lakukan, sholat, zakat, puasa, haji, ketika kita mampu kita haji, tahajudnya rajin, tapi kalau kita zalim itu nanti sia-sia di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang merugi? Kalau menurut kacamata dunia itu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu, man la lahu dirham. Menurut kacamata dunia itu ya orang merugi itu berdagang, kemudian dagangannya malah tidak beruntung, itu merugi. Orang kacamata dunia itu orang merugi itu nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya aset, nggak punya rumah. Nah, itu orang merugi menurut kacamata dunia. Wala mata, nggak punya perhiasan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang merugi itu dari umatku nanti di hari kiamat, dia datang dengan solat, dia datang dengan puasanya, dia datang dengan zakat. Solatnya nggak pernah tinggal, solatnya selalu tepat waktu, tahajudnya apalagi setiap hari. Dia datang dengan puasanya, dia datang dengan zakatnya. Ini hanya umum, pernyataan umum, sholat, zakat, puasa. Artinya secara keseluruhan ini hanya pengkhususan. Kalau secara umum semua ibadah kita, sholat, zakat, puasa, sedekah, semua yang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Di sini Nabi hanya mengatakan khusus sholat, zakat, puasa. Ya'ti yaumal qiyamati bis sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dia datang, dia telah memukul si fulan, dia telah menghina si fulan, dia menyakiti si fulan, dia menuduh si fulan tanpa bukti, dia menumpahkan darah si fulan. Dia datang dengan sholatnya, zakatnya, puasanya yang begitu banyak. Dia datang dengan sedekahnya yang tidak tertanding. Tapi dia juga datang dengan berbagai macam kezuliman. Dia menumpahkan darah yang ini, dia memukul yang ini, dia menuduh yang ini, dia menyakiti yang ini. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Maka nanti akan diberikan yang ini dari kebaikan dia, yang ini dari kebaikan dia. Yang tadinya darahnya dia tumpahkan dikasih kebaikannya dia. Yang tadinya dia pernah dia pukul, dia zolimi, nggak sempat minta maaf, dikasih kebaikannya dia. Yang tadi dia tuduh, dikasih kebaikan dia. Nggak cukup. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaih. Nggak cukup tadi sholatnya, zakatnya, puasanya, nggak cukup untuk menebus kezolimannya itu.
kesalahan orang yang dia zalimi diambil diberikan kepadanya. Jadi sholat kita nggak cukup untuk menebus kezaliman kita, maka kesalahan orang yang kita zalimi itu ditimpakan pada kita. Tsumma turiha finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Makanya ini yang nggak kalah penting. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Jadi pertama tadi bertakwa kepada Allah, kedua kita pertahankan ketakwaan itu di kala sepi, kala sendiri. Yang ketiga kita ikutkan kebaikan atas keburukan yang pernah kita lakukan. Lalu yang keempat tadi tidak kalah penting, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, bersosiallah dengan akhlak yang mulia. Maka mudah-mudahan insyaallah kita akan mendapat ridho dan juga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan menjadi orang yang paling sukses. Enggak ada yang lebih sukses dari orang yang bertakwa. Jika kita melakukan keempat hal ini, maka kita akan menjadi salah satu orang yang paling sukses dunia wal akhirat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.